Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mengungkapkan ada kebiasaan yang salah dari Garuda Indonesia saat membeli pesawat. Kebiasaan itu pada akhirnya berdampak pada krisis keuangan di Garuda Indonesia. Dalam wawancara di Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Erick Thohir mengatakan manajemen lama Garuda Indonesia suka membeli pesawat terlebih dahulu ketimbang menentukan rute penerbangan. Padahal menurut Erick Thohir, seharusnya perusahaan memetakan terlebih dahulu rute penerbangannya, baru membeli pesawat yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi rute. Kebiasaan yang salah saat pembelian pesawat itulah yang terindikasi adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh manajemen lama Garuda Indonesia. Erick Thohir pun melaporkan dugaan tindakan korupsi pengadaan pesawat jenis ATR 72-600 tahun 2013 ke Kejaksaan Agung. Dugaan korupsi ini dilakukan di era Direktur Utama Garuda Indonesia berinisial ES. Erick Thohir melaporkan tindakan korupsi itu berdasarkan hasil audit investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Persoalan lainnya, Garuda Indonesia kebanyakan membeli atau menyewa pesawat dengan jenis yang berbeda-beda. Alhasil, penanganan perawatannya pun berbeda-beda dan membuat biaya perawatan jadi membengkak. Erick Thohir mengungkapkan Garuda Indonesia sempat beroperasi dengan 200 pesawat, yang kemudian turun menjadi 142 pesawat. Setelah terpukul akibat pandemi, jumlahnya kian berkurang dan kini beroperasi dengan 35 pesawat. Erick Thohir juga mengungkapkan manajemen lama Garuda Indonesia banyak menyewa pesawat dari para lessor dengan harga yang tinggi atau kemahalan dibandingkan harga rata-rata di pasaran. Permasalahan di internal Garuda Indonesia semakin memburuk ketika pandemi COVID-19 membuat industri penerbangan terpukul. Oleh sebab itu, Erick Thohir menilai pandemi menjadi momentum perbaikan di tubuh maskapai pelat merah itu. Saat ini Garuda Indonesia dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU sementara sebagai upaya restrukturisasi untuk mendapat homologasi berkekuatan hukum dengan para lessor dan kreditur. Secara teknis, Garuda Indonesia pun sudah dalam kondisi bangkrut namun belum secara legal. Hal itu karena maskapai milik negara ini punya utang yang lebih besar ketimbang asetnya, sehingga mengalami ekuitas negatif.